Salam literasi. Sobat buku, jumpa lagi kita di Membaca Karya. Kali ini kita akan membaca sebuah cerita pendek dari Ibnu HS yang berjudul Nir. Cerpen ini terdapat di halaman ke-9 buku kumpulan cerpen Pada Tanah Dikandung Bersama. Nir, Ibnu HS. Kematian itu laki-laki atau perempuan? Adakah kematian itu serupa raksasa menyeramkan? Sosok bertubuh kekar menjulang yang menyeringai dengan mulut penuh taring dan jari jemari hitam meruncing, atau justru sebaliknya, serupa bidadari jelita bersayap cahaya. Teman-temannya kukuh dalam keyakinan kematian itu pasti berjenis laki-laki dan mustahil perempuan. Sekumpulan orang-orang yang katanya ditakdirkan lahir ke dunia untuk menjadi penguasa. Tak bisa pula mereka keliru. Kematian itu mungkin pula perempuan, seperti kata penduduk desa dulu, terutama sekali para perempuannya. Setiap kali ia berjalan melewati perkampungan, inilah perempuan yang membawa kematian di punggungnya. Bisik mereka dengan napas tercekik. Dengan tergesa mereka akan menarik anak-anak mereka sembunyi di balik pintu sambil berharap semoga ia cepat berlalu. Sementara yang pada saat suami mereka yang setia mengintai dari balik punggung mereka. Entahlah. Ia tidak mengerti, sekaligus tidak peduli. Tak penting baginya kematian itu perempuan atau lelaki, serupa raksasa atau bidadari, bahkan jika tak berkelamin sama sekali. Ia telah berusaha melupakan segalanya, namanya sendiri, juga semua riwayat yang mengiringi kemana pergi. Setiap kali orang menanyakan namanya, selalu ia menjawab dengan gelengan kepala. Air matanya yang hitam tanpa cahaya dan senyumnya yang tiada. Orang-orang menjulukinya perempuan yang dicipta dari air mata. Terserah. Di tempat itu setiap orang memiliki 1000 nama untuk 1000 rupa. Setiap orang bisa bertukar rupa dan nama berkali-kali dalam sehari. Lalu perlahan-lahan mereka lupa wajah dan nama mereka yang asli. Tetapi sejauh mana ia mencoba, satu hal yang tak pernah bisa dilupanya. Ibunya meninggal saat melahirkannya ke dunia, maka oleh bapak ia dinamai Nirmala. Mala itu keberuntungan, katanya. Nir itu artinya tiada, keberuntungan yang tiada. Sebab seperti kata orang-orang kelahirannya membawa bala. Lalu orang-orang pun memanggilnya sialan. Hanya nenek yang setia melindunginya dari mulut usil orang-orang desa, merawat dan membesarkannya dengan penuh perhatian dan cinta. Bapak tak bisa diharapkan sama sekali. Pemabuk dan petaruh kelas berat itu sibuk dengan urusannya sendiri. Setiap malam, sejak masa kanaknya, ia selalu memimpikan seorang lelaki istimewa. Seorang pangeran perkasa yang ditakdirkan membebaskannya dari petaka. Sampai ketika impian itu dirampas dari tidurnya. Suatu hari di masa remajanya yang tak indah itu, bapak datang pada sebuah petang yang tak cerah bagai seorang pecundang. Untuk menebus segala hutang piutang, seorang lelaki akan datang dan membawanya pergi
layaknya pampasan perang. Perempuan belia itu terluka, batinnya menggemakan perlawanan. Tetapi, kau ingin menjadi anak yang berbakti, bukan? Tukas lelaki itu dengan mulut menawarkan aroma minuman kelas murahan. Ia sungguh-sungguh tak berdaya. Saat itu tak ada yang dapat menolongnya. Malam, ketika seorang lelaki datang untuk membawanya pergi, ia bermimpi seorang raksasa datang dan memangsa matahari. Lalu dunianya gulita tanpa cahaya. Gelap menerobos dunia impiannya. Pekat seluruh semesta. Pangerannya menghilang pasti, sekalipun hanya dalam mimpi. Lalu ratusan malam berlalu, ia terbangun pada suatu pagi dan mendapati dirinya sebagai penghuni sebuah lokalisasi. Kematian itu laki-laki atau perempuan? Ia tidak mengerti sekaligus tidak peduli. Kehidupan baginya berhenti pada suatu masa dulu. Ketika impiannya dirampas secara paksa, malam-malam baginya kini adalah serangkaian riwayat kelam. Impiannya yang menghilang membuat matanya tak sanggup pejam. Kata orang, ia mengidap insomnia. Mereka kemudian memberinya butir-butir obat penenang yang selalu dibuangnya keluar jendela, sebab ia tahu bukan itu yang dibutuhkan. Ia tengah menunggu seseorang. Pangeran perkasa yang akan membebaskan saya dari segala petaka. Adakah kalian melihatnya? Pada setiap orang mereka bertanya. Tapi semua orang menjawab dengan geleng kepala. Sebagian menatapnya dengan perasaan iba. Sebagian lagi menyilangkan seruas jari di keningnya. Tidak seorang pun yang mengetahui bahwa lelaki itu sungguh-sungguh nyata. Suatu malam, lebih dari 1000 malam impiannya mengabu, tiba-tiba lelaki impiannya itu menghampiri tiba. Bahkan bukan dalam mimpi. Lelaki itu menemuinya di saat ia terjaga. Lelaki itu hadir begitu tiba-tiba, dengan mata bercahaya, dengan pakaian kebesaran bagai kesatria dalam dongeng masa kanaknya. Datang mengetuk pintunya pada sebuah waktu yang istimewa, ketika tinggal sepertiga waktu yang tersisa menjelang fajar tiba. Perempuan itu terpesona. Lelaki impiannya itu ternyata memang sungguh-sungguh nyata. Semalaman ia tak bosan menatapnya. Dan ia menangis. Ketika kokok ayam jantan terdengar untuk pertama kali, lelaki itu meninggalkannya pergi. Jangan pergi! Perempuan itu merintih lirih. Sabarlah, aku akan kembali jika saatnya tiba. Di telinganya lelaki itu dengan lembut berbisik, dan ia membiarkan air matanya jatuh menitik. Pagi itu, ia merasakan perih jauh di dasar hati. Kini, ia bisa mengerti. Hanya mereka yang telah menemukan indahnya pertemuan yang merasakan perih perpisahan. Kematian itu laki-laki atau perempuan, ia tidak mengerti. Sekaligus tidak peduli. Tak penting baginya kematian itu perempuan atau lelaki. Bahkan jika tak berkelamin sama sekali. Setiap malam ia berjaga. Ia tengah menunggu seseorang yang istimewa. Seseorang lelaki yang ditakdirkan untuk membebaskannya dari segala kutuk dan petaka.
Adakah kalian melihatnya? Pada setiap orang ia bertanya, tapi semua orang menjawab dengan gelengan kepala, sebagian menatapnya dengan rasa iba, sebagian lagi diam-diam menyilangkan seruas jari di kening sebagai isyarat mereka meragukan kewarasan otaknya. Tapi ia tiap peduli, meski semua orang mencibir nyinyir, ribuan malam lamanya ia menunggu, berjaga dalam harap dan rindu. Tubuhnya semakin kuyu dan matanya sayop melayu. Lalu suatu ketika orang-orang itu datang mengambil sedikit darahnya untuk sebuah pemeriksaan biasa. Beberapa waktu berlalu mereka datang kembali dengan sebuah berita. Kau sakit. Dalam darahmu bersarang virus yang paling mematikan, kata mereka perlahan. Mereka mengira akan terdengar tangis menghibah. Di luar dugaan, justru mereka melihat senyum melingkar di bibirnya. Perempuan itu pasti terganggu akal sehatnya. Desis mereka membuat simpulan. Tak seorang pun yang hadir di tempat itu mengetahui. Perempuan itu tengah menatap seorang lelaki yang tersenyum sambil mengelurkan tangan padanya. Lelaki itu telah datang, cetusnya riang. Untuk pertama kalinya, sepasang matanya bersinar cemerlang. Tanah kelahiran 11 September 2005. Nir, sebuah cerpen dari Ibnu H.S. Salam literasi.